lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal 4. Kitab Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-37. Kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Saya akan baca dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian perhatikan Alkitabnya. Kitab Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang Maha Kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Ayat 37. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi di sebuah kota namanya kota Kapernaum. Apa itu Kapernaum? Kapernaum adalah sebuah kota di pantai barat laut Danau Galilea. Namanya diambil dari bahasa Ibrani Kefarnaum atau desa Nahum, yang dijadikan salah satu dari bahasa, diambil dari salah satu bahasa Yunani, Kapernaum, memiliki populasi 1.500 orang. Kota ini tidak terlalu besar, saudara-saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa banyak mukjizat Yesus lakukan di kota Kapernaum. Mari kita melihat di dalam Alkitab menunjukkan kepada kita ada beberapa yang dicatat, tapi tidak semua peristiwa dicatat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Yang pertama, saudara lihat, Kapernaum adalah kota tempat di mana Yesus begitu banyak buat mujizat. Misalnya, mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Kemudian Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara catat saja. Itu juga terjadi di Kapernaum. Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang masuk melalui atap. Jadi ada 4 orang yang menggotong seorang yang lumpuh. Yesus sedang mengajar di bait Allah, dan kemudian ada 4 orang menggotong orang lumpuh dan kemudian dimasukkan lewat atap, dan kemudian persis di depan Yesus, di tengah-tengah orang banyak. Itu peristiwanya di Kapernaum. Dan bait Allah itu masih ada sampai hari ini, tapi tinggal reruntuhan saja, saudara-saudara. Lalu kemudian Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian. Itu juga terjadi di Kapernaum. Kemudian Yesus menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan. Itu juga terjadi di Kapernaum, saudara-saudara. Yesus mencelikan mata 2 orang buta. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 35. Itu juga terjadi di Kapernaum. Menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Matius pasal 12 ayat 10 sampai 14. Itu juga terjadi di Kapernaum. Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan. Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Itu di Kapernaum. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Matius pasal 8 terjadi di Kapernaum. Petrus menemukan uang 4 dinar di mulut ikan untuk membayar bea bait Allah. Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Itu juga terjadi di Kapernaum. Yesus menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 9 itu terjadi di Kapernaum. Yesus selalu mengajar di kota ini dalam rumah ibadat, saudara-saudara. Injil Markus pasal 1, Lukas pasal 4, Yohanes pasal 6. Itu terjadi di Kapernaum, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa kota ini dicatat di dalam Alkitab? Pertanyaan ini perlu kita renungkan, saudara-saudara. Kenapa? Sebab kalau saudara pergi ke Holy Land hari ini, pergi ke
Israel hari ini, maka Kapernaum bukanlah sebuah kota. Kapernaum itu hanya menjadi tempat ziarah, saudara-saudara. Tapi kenapa dicatat di dalam Alkitab? Saudara harus tahu bahwa Kapernaum tidak pernah dicatat di dalam Perjanjian Lama, tetapi hanya dicatat di dalam Perjanjian Baru, sebab kota ini penting pada zaman Yesus. Saya ulang sekali lagi, saudara-saudara. Kota Kapernaum tidak dicatat di dalam PL atau Perjanjian Lama. Kota Kapernaum hanya dicatat di dalam Perjanjian Baru, sebab kota Kapernaum adalah kota yang penting bagi Yesus. Ya. Kota ini adalah kota kedua bagi Yesus, saudara-saudara, setelah Nazaret, kota yang pertama atau tempat tinggal yang pertama Yesus. Lalu kemudian tempat tinggal yang kedua bagi Yesus adalah kota Kapernaum. Yesus tinggal di sini selama 1 tahun 8 bulan, saudara-saudara, jadi 20 bulan totalnya. Nah, saudara perhatikan, jadi pelayanan Yesus itu kurang lebih 3 tahun setengah, tapi sebagian besar 1 tahun dan 8 bulan Yesus tinggal di Kapernaum. Jadi betapa pentingnya kota Kapernaum bagi Yesus. Mujizat terbanyak yang Yesus lakukan itu di kota Kapernaum. Saya mengajak saudara untuk melihat betapa pentingnya kota Kapernaum di mata Yesus dan di hati Yesus. Kapernaum adalah tempat tinggal Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Matius pemungut cukai yang adalah murid-murid Yesus. Nah, saudara-saudara perhatikan, kota Kapernaum itu kota yang luar biasa. Kota Kapernaum adalah kota yang istimewa bagi Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Ada 4 alasan. Kenapa kota Kapernaum menjadi kota yang istimewa bagi Yesus? Saya ingin pelan-pelan menyampaikan ini supaya saudara-saudara punya understanding yang benar dan menangkap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Kapernaum adalah kota yang istimewa bagi Yesus. Katakan bersama saya, kota Kapernaum adalah kota yang istimewa bagi Yesus. Nah, ada 4 alasan di sana, saudara-saudara. Yang pertama, Yesus memilih kota ini sebagai tempat tinggalnya. 20 bulan, 1 tahun dan 8 bulan. Jadi 20 bulan Yesus tinggal di kota Kapernaum. Lalu yang kedua, Yesus banyak melakukan mujizat demi mujizat di kota ini, saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, tadi saya mengutip beberapa contoh, itu baru beberapa, tapi sebagian besar Yesus lakukan mujizat itu di kota Kapernaum. Terutama sekali itu di Bait Allah, saudara. Tempat di mana orang lumpuh yang diturunkan dari atap, itu di Kapernaum. Yang ketiga, Yesus banyak memberikan pengajaran di kota ini. Jadi Alkitab berkata dia selalu masuk ke Bait Allah dan mengajar. Inilah tempatnya, di Kapernaum. Kalau saudara-saudara, kalau Yesus pergi ke misalnya di Nazaret dan sebagainya, banyak kali mengalami penolakan. Jadi Yesus banyak kali mengajar di kota Kapernaum. Yang keempat, Yesus memilih tinggal paling lama di kota ini selama pelayanannya. Jadi saudara-saudara, perhatikan betapa istimewanya, betapa pentingnya kota Kapernaum di mata Yesus, di hati Yesus. Tapi kemudian kita harus berhenti sejenak dan saudara-saudara jangan berpuas diri dan berbangga dengan keberadaan kota Kapernaum yang begitu istimewa di mata Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Kalau melihat betapa pentingnya kota Kapernaum di mata Yesus, maka seharusnya kota Kapernaum adalah kota yang penuh shalom. Ya. Ada orang di sini? Ya. Seharusnya kota Kapernaum adalah kota yang penuh shalom. Kenapa? Karena ada Yesus di sana. Tapi ternyata saudara-saudara sebaliknya, justru Yesus mengecam dan mengutuk kota Kapernaum. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-23, saudara-saudara perhatikan ya. Jadi tadi saya memberikan gambaran background, latar belakang daripada kota Kapernaum, bahwa betapa pentingnya kota Kapernaum di mata Yesus. Tapi saudara-saudara perhatikan, bukan justru kota Kapernaum menjadi kota yang makin besar, makin hebat, makin dahsyat, saudara-saudara. Tapi justru kota Kapernaum menjadi kota yang menjadi tinggal renungan Tuhan hari ini. Dan kalau saudara melihat pada zaman Yesus, kalau saudara membaca di dalam sejarah, maka saudara menemukan kota Kapernaum sekalipun kota yang kecil, tapi kota ini sangat ramai. Saudara bayangkan saja, dari mulut ke mulut orang menceritakan bahwa di sana, di Kapernaum, ada satu orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta bisa melihat, dan orang lumpuh bisa berjalan. Bayangkan orang dari berbagai kota dan tempat dan desa akan membawa saudara mereka
Kapernaum. Pasti hotel-hotel penuh, penginapan-penginapan penuh, hanya untuk bisa bertemu dengan Yesus. Makanya kita berkata, kemanapun Yesus pergi, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Jadi betapa ramainya kota Kapernaum. Kota Kapernaum, kota yang sangat ramai, saudara. Dan itu di pinggir Danau Galilea. Itu kota pelabuhan, saudara. Dan begitu ramai, itu penuh dengan orang dan pasar dan sebagainya. Dan seharusnya kota ini, jadi seharusnya kota Kapernaum itu kota yang lebih hebat hari ini dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Sebab kota ini pada waktu itu sangat amat ramai. Orang dari berbagai tempat datang. Tapi pertanyaannya, kenapa hari ini menjadi tinggal reruntuhan, saudara? Sebab di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 27, saya pelan-pelan saudara bisa menangkap pesan ini, sebab saya akan menyampaikan alasan kenapa Yesus mengutuk kota ini. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Alkitab berkata demikian. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Nah, saudara-saudara perhatikan, Yesus sedang menyamakan antara Kapernaum dengan Sodom. Dan kita tahu Sodom itu tidak ada lagi kotanya. Sodom itu di bumi hanguskan, saudara. Dan pada waktu Yesus menyampaikan itu, saudara, Kapernaum masih sangat ramai. Jadi orang tidak menangkap apa maksud daripada Yesus dengan menyamakan Sodom dan Kapernaum. Orang tidak menangkap, sebab Kapernaum itu tidak pernah orang berpikir bahwa Kapernaum akan menjadi reruntuhan. Dan akibat dari kutukan itu, saudara, terhadap Kapernaum, hari ini sekali lagi kalau saudara pergi, hanya Kapernaum hanya menjadi tempat ziarah para turis yang datang dari berbagai negara, terutama akan datang kepada tempat Bait Allah, tempat di mana Yesus banyak kali membuat mujizat. Ada sinagog di sana, ada Bait Allah di sana, dan sekarang tidak tinggal menjadi reruntuhan. Dan saudara akan menemukan tinggal Bait Allah dan kemudian reruntuhan rumah ibu mertua Petrus, ya, tempat di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan Yesus juga tinggal di sana, saudara-saudara. Tinggal reruntuhan, bukanlah sebuah kota. Saudara bisa searching di Google dan saudara bisa menemukan Kapernaum bukanlah sebuah kota yang tadinya sebuah kota yang indah, yang tadinya sebuah kota yang ramai, yang tadinya penuh dengan hiruk pikuk orang begitu banyak datang. Karena ada Yesus di sana, ada begitu banyak mujizat di sana, ada begitu banyak kemuliaan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bahkan di Kapernaum, Yesus melepaskan pengajaran-pengajaran yang hebat, saudara. Tapi sekarang Kapernaum tinggal menjadi reruntuhan. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengutuk kota ini yang sebelumnya menjadi kota yang istimewa di matanya? Saudara-saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus, biar kebenaran ini di tengah-tengah krisis ini, saya berdoa saudara dan kita akan menangkap kebenaran ini dan akan menolong kita supaya sejarah hidup kita tidak sama dengan Kapernaum. Jadi sekarang orang berkata begini, Kapernaum dulu memang hebat, tapi sekarang tinggal reruntuhan. Kapernaum dulu menjadi istimewa di mata Yesus, tapi sekarang tinggal cerita. Kapernaum dulu menjadi tempat di mana banyak mujizat, tapi sekarang hanya cerita doang. Dan saya berdoa kita tidak bernasib sama dengan Kapernaum yang tadinya orang berkata, wah dulu dia hebat, wah dulu dia dahsyat, tapi sekarang saya berdoa di dalam nama Yesus sebagai hamba Yesus Kristus, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kita tetap dalam di pemandangan Yesus, di mata Yesus, saudara dan saya tetap istimewa, dan kita tetap spesial di mata Yesus, dan kita tetap mendapatkan kemurahan dan anugerahnya yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, sekali lagi pertanyaannya, mengapa Yesus mengutuk kota ini yang tadinya istimewa di matanya? Number one, tolong dicatat, saudara. Tolong dicatat. Di tengah-tengah pengajaran Open Doors ini, saudara-saudara, biasanya agak panjang saya menceritakan banyak hal, saudara-saudara. Saya menggali biblikal, saya menggali kebenaran firman. Tapi hari ini di tengah-tengah pengajaran Open Doors, saya ingin pause bentar dan saya menyampaikan pesan ini kepada kita. Kenapa Yesus mengutuk kota ini? Bukan kau
menghabiskan waktunya paling banyak di kota itu. Yesus melepaskan pengajarannya banyak di kota itu. Tapi kenapa Yesus kemudian mengutuk kota yang tadinya istimewa ini? Yang pertama, mari kita melihat Injil Matius pasal 11 ayat 23 sampai 24. Injil Matius pasal 11. Mari kita lihat saudara. Injil Matius pasal 11 ayat 23 dan 24. Injil Matius. Saudara ya, saya berharap sebab ini di pagi ini saya bukan KKR. Di dalam doa fajar ini adalah doa di mana kita mendapatkan arahan dan tuntunan Tuhan. Jadi saya akan pelan-pelan dan pastikan saudara semua mendapatkan pembacaan firman ini. Injil Matius pasal 11 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam beberapa kota. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, perhatikan saudara, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Wow. Yes. Mengerikan saudara. Kota yang tadinya istimewa di mata Yesus. Kenapa kemudian Yesus mengecam dengan begitu keras? Sangat keras. Bagi saya ini sangat amat keras. Kenapa saudara? Ini kebenaran. Ini kebenarannya. Tolong dicatat baik-baik dan simpanlah di dalam hati kita. Dan apa maksudnya saya menyampaikan kondisi Kapernaum kepada kita? Agar supaya ini menjadi peringatan bagi saudara dan saya, supaya kita tidak bernasib sama dengan Kapernaum yang tinggal sebuah cerita. Ya. Alamilah keistimewaan Yesus. Alamilah di mana Yesus menjadikan saudara dan saya istimewa, bukan cuma dalam waktu ini, tapi sampai Tuhan datang kembali. Saudara dan saya tetap istimewa. Amin. Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, alasan pertama saudara, karena penduduk Kapernaum hati mereka keras, mereka tidak percaya. Alasan kenapa Yesus mengutuk kota yang tadinya istimewa di matanya, Yesus mengutuk kota yang tadinya istimewa di hatinya, dan Yesus berkenan tinggal di Kapernaum. Yesus tinggal di sana, Yesus melepaskan pengajaran-pengajaran di Kapernaum. Tapi kenapa dia mengutuknya? Karena penduduk Kapernaum hati mereka keras, yang membuat mereka tidak percaya. Mereka hanya membutuhkan mujizat, tapi mereka tidak membutuhkan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena hati mereka keras. Mereka merasa diri mereka hebat dalam segala hal. Firman yang sudah dilepaskan, tapi mereka mengeraskan hati mereka. Firman yang hidup itu tidak mengubah hidup mereka. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Di gereja haleluya, haleluya, tapi hidup tidak pernah berubah. Memuji Tuhan, lompat-lompat dan menari, tapi hidup tidak pernah berubah. Mereka tahu firman tapi tidak hidup dan melakukan firman. Saya berdoa saudara, waktu saya menyampaikan firman ini, firman itu kembali kepada saudara dan saya untuk menjadi cermin hidup kita. Apakah hari ini ketika kita mendengar firman, kita belajar firman, kita percaya firman, dan kemudian firman itu mengubah hidup kita atau tidak? Kalau firman tidak mengubah hidup kita, berarti hati kita keras. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan masih terbuka bagi kita. Amin. Pintu anugerah masih terbuka bagi kita. Pintu anugerahnya masih terbuka, oh ye. Mereka tidak melakukan firman karena mereka tidak percaya. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 22, saudara-saudara.
Yakobus pasal 1 ayat 22 kita berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Saya ulangi. Yakobus 1 ayat 22 kita berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi yang penting dari pesan ini adalah bukan sekedar mendengar. Bukan berarti saudara berkata begini, kalau begitu saya tidak usah mendengar. Saudara nggak bisa, sebab hidup kita tidak pernah bisa berubah, iman kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak mendengar firman. Bukan kalau kita berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tetapi kalau kita menjadi pendengar dan kita tidak menjadi pelaku firman, kita berkata kita menipu diri sendiri. Dan kondisi inilah yang ada di dalam hati orang-orang di Kapernaum yang membuat Yesus marah dan mengutuki kota Kapernaum. Bayangkan saudara-saudara, Yesus tinggal di Kapernaum 20 bulan, 1 tahun 8 bulan. Yesus setiap hari, bukan 1 minggu sekali Yesus ada di bait Allah. Setiap hari Yesus ada di bait Allah dan melepaskan pengajaran-pengajaran sorgawi, berita-berita sorga. Tapi pengajaran 1 tahun dan 8 bulan tidak bisa mengubah hati mereka. Wow, kadang-kala ketika kita mendengar ini, kita berkata begini, ini mereka kepala batu ya. Ini keras kepala. Orang Israel keras kepala. Hei, jangan dulu saudara berkata demikian. Mari kita lihat diri kita. Memang kadang-kala kita juga demikian. Oke, lihat saya ke depan. Saya menggunakan media kelas yang transparan supaya bisa kelihatan saudara-saudara ya. Lihat saya ke depan. Saudara perhatikan ya. Sekalipun saya tidak pakai mic, tapi saya yakin suara saya bisa kedengaran. Lihat. Ini ada gelas, ini ada air saudara-saudara, dan ini ada batu. Nah, ketika saya memasukkan batu ini ke dalam air, oke, look at me, lihat saya ke depan. Sekarang batu itu masuk ke dalam air. Pertanyaannya adalah, apakah air di dalam batu atau batu di dalam air? Batu di dalam air atau air di dalam batu? Jangan bingung saudara-saudara ya. Pagi ini pikiran kita masih segar sebab baru bangun pagi. Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah batu di dalam air atau air di dalam batu? Oke, yang ada di sini mewakili seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang ikut doa fajar. Ya saudara-saudara, batu dalam air atau air dalam batu? Batu dalam air. Batu dalam air. Yang bilang batu dalam air boleh angkat tangan. Oke, yang bilang air dalam batu boleh angkat tangan. Yang bingung boleh juga angkat tangan. Oke, saudara perhatikan ya, saudara perhatikan ya. Jadi saudara, kalau kemudian saya angkat ini batu, oke, dan kemudian batu ini sepertinya dia basah, ya, sepertinya dia basah sebab dia direndam dalam air. Tetapi kalau batu ini dipecahkan saudara, maka belum tentu di dalamnya basah. Belum tentu air bisa menembus ke dalam pori-pori batu ini. Kenapa? Why? Karena batu ini keras saudara. Batu ini keras sehingga air tidak mampu menembus ke dalam pori-pori batu ini. Tapi mari kita melihat. Ini kapas saudara ya. Ini kapas ya. Saya masukkan ke dalam air ya. Ini bukan sulap ya, ini bukan sulap. Pertanyaan saya adalah kapas di dalam air atau air di dalam kapas? Oke, air dalam kapas atau kapas di dalam air? Oke, supaya cepat saya tanya. Yang bilang bahwa air dalam kapas boleh angkat tangan. Oke, semua pada diam. Satu, oke. Yang bilang bahwa kapas dalam air.
Kapas dalam air satu, air dalam kapas satu. Yang bingung. Dua-dua. Oke. Dua-dua. Yang bilang dua-duanya, kapas dalam air, ada dalam kapas. Dua-dua. Oke. Nah, saudara-saudara perhatikan. Karena kapas ini lembut, saudara-saudara, maka biar kita sobek ya, mari kita lihat ya. Saya tidak membuat sulap pada pagi hari ini, saudara-saudara. Ini saya sudah berusaha supaya airnya tidak menetes. Kalau saya buka, biar sampai ke dalam-dalam, saudara-saudara. Ya, saudara perhatikan ya. Maka tidak ada satu bagian dari kapas ini yang tidak basah. Semuanya basah, saudara-saudara. Perhatikan ya. Perhatikan, semua basah. Saya udah sobek nih. Semua basah, saudara-saudara. Semua basah. Kenapa? Sebab kapas ini lembut. Beda dengan batu, saudara-saudara. Batu ini kalau dipecah, nggak basah di dalam. Hanya di luarnya. Hanya dia lihat kulitnya. Rohani. Haleluya. Haleluya. Sangat rohani. Tapi di dalam rohana, saudara. Oke. Di luarnya rohani banget. Rajin ke gereja. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Enggak salah, itu penting, harus kita lakukan itu. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin melayani, memberikan persepuluhan. Apa yang harus kita lakukan? Tapi dengar, yang penting dari semua aktivitas kita adalah buah. Sebab kalau pohon itu tidak berbuah, kita berkata akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kenapa Yesus marah kepada Kapernaum? Sebab orang-orangnya seperti batu yang keras hati mereka. Firman sudah dilepas, firman sudah dirilis di dalam bait Allah setiap hari, tapi tidak mengubah hati mereka. Saudara-saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus. Pagi ini saudara dan saya, mari kita lembutkan hati kita seperti kapas. Jangan keraskan hati, saudara-saudara. Saya tahu, saya percaya, I believe. Saya percaya ini masa yang sukar. Dan saya percaya bahwa coronavirus ini terjadi, global krisis terjadi, supaya Tuhan menghancurkan hati kita yang keras, supaya hati kita menjadi lembut, supaya firman Tuhan bisa masuk dalam hidup kita, supaya firman Tuhan bisa mengubah hidup kita. Dan jangan tunggu lama, ini waktunya lembutkan hatimu. Izinkan Tuhan masuk dalam hati kita, firman Tuhan masuk dalam hati kita. Izinkan, lembutkan hatimu, dan izinkan firman itu mendiami hatimu, tinggal di dalam hatimu. Dan izinkan firman yang berkuasa itu, yang adalah pribadi Allah sendiri, mengerjakan maksudnya dan rencananya dalam hidup kita. Izinkan firman ini mengubah hati kita. Dan percayalah, kalau hati kita berubah, maka hidup kita akan berubah. Karena kita berkata, dari hati terpancar kehidupan. Yes. Jadi kalau cuma luarnya saja, hati nggak berubah, firman nggak menembus hati, maka jangan heran kalau ke gereja, haleluya, haleluya, pulang pukul istri. Jangan heran kalau di gereja, haleluya, haleluya, tapi di rumah berkelahi, berantem. Jangan heran kalau di gereja, haleluya, haleluya, tapi kita masih suka dengan dosa. Kenapa? Karena hati masih keras. Hei, dengar, Kapernaum itu begitu istimewa di mata Tuhan. Tapi kenapa Yesus mengecam dengan begitu keras? Sebab hati mereka keras. My Lord, my Jesus. Saya berdoa, saudara-saudara, saya berdoa. Saya menyampaikan pesan Tuhan pagi ini dari hati saya yang terdalam. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh mengubah hatimu dan hatiku. Katakan bersama saya, Tuhan. Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan. Tuhan. Pagi ini, izinkan firman-Mu. Izinkan firman-Mu mengubah hidupku. mengubah hidupku. Mengubah hatiku. Mengubah hatiku. Sebab pagi ini, aku berjanji. Aku pingin. Aku rindu. Mulai dari sekarang. Sampai Tuhan datang kembali. Aku tetap istimewa di mata Tuhan. Yesus tetap tinggal dalam hidupku. Yesus tetap menjadikan hidupku tempat tinggalnya. Dan aku percaya
perhatikan, hanya tinggal cerita bahwa Kapernaum dulu tempat di mana Yesus banyak buat mujizat. Hanya cerita doang. Hanya cerita doang. Saya percaya kalau pada waktu itu orang-orang Kapernaum melembutkan hatinya seperti kapas tadi, saudara. Mereka membuka hati waktu dengar firman, terjadi pertobatan. Maka saya percaya sampai hari ini pasti kota Kapernaum menjadi kota yang sangat ramai, menjadi kota yang besar dan sangat luar biasa, lebih dari kota yang lain. I believe. Yang kedua, saudara, kebenaran kedua. Kenapa Yesus mengutuk kota Kapernaum yang sebelumnya menjadi kota yang istimewa bagi Yesus? Karena pertama, karena penduduknya keras hati yang membuat mereka tidak percaya. Yang kedua, karena penduduknya tidak bertobat. Penduduknya dengar firman tapi tidak bertobat. Mereka hanya kumat dan tidak bertobat. Tahu kumat? Hari ini tobat, besok kumat. Tomat maksudnya, bukan kumat. Tomat itu artinya hari ini tobat, besok kumat. Pertobatan dan perubahan hidup jauh lebih penting daripada mujizat. Ulangi, listen to me, dengar saya. Pertobatan dan perubahan hidup jauh lebih penting daripada mujizat. Hari-hari ini banyak orang terjebak untuk mengejar mujizat dan tanda. Mereka mencari perbuatan tangan Yesus dan melupakan Yesus. Mereka butuh mujizat untuk menyembuhkan sakit mereka. Butuh mujizat untuk mengalami terobosan, breakthrough, financial breakthrough. Butuh mujizat untuk menghadapi kesulitan hidup. Tapi semua hal ini hanya membuat mereka tidak mengejar perbuatan. Mereka tidak mengejar Yesus, tetapi mereka hanya mengejar perbuatan Yesus. Orang yang seperti ini sesungguhnya tidak berakar kuat di dalam Yesus. Mereka butuh Yesus sebagai pemuas keinginan mereka. Setelah semuanya terpenuhi, Yesus berada di tempat nomor sekian dalam prioritas hidupnya. Sekalipun mereka melihat dan mengalami mujizatnya, mereka tidak pernah berubah dari kehidupan yang lama. Seperti seperti babi yang setelah dimandi akan kembali lagi ke kubangan yang sama. Saudara, ketemu ada banyak orang yang sebelum diberkati, wah setia berdoa, setia baca firman, setia ikut kegiatan-kegiatan gereja. Tapi setelah diberkati, alasannya, maaf Pak Gembala, saya sibuk. Nggak ada waktu Pak Gembala, saya sibuk. Ini namanya kita mengejar perbuatan Yesus dan melupakan Yesus. Yesus adalah solusinya. Yesus adalah sumbernya. Jangan cari perbuatannya. Perbuatannya akan berakhir. Tapi kalau saudara dan saya tidak cari Yesus, Yesus adalah solusinya. Mujizat dan tanda ajaib bukanlah tujuan. Keselamatan adalah tujuan akhir hidup kita. Saya berdoa saudara-saudara, biarlah pesan Tuhan pagi ini akan menolong kita. Amen. Mari kita tinggalkan hidup yang lama. Rasul Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama kuanggap rugi karena Kristus. Pesan Tuhan bagi kita, lembutkan hati, jadilah pelaku firman Tuhan. Percaya sekalipun kelihatannya tidak mungkin. Sekalipun pengajaran Yesus rasanya nggak masuk akal, belajar, percaya saja. Percaya saja. Amin. Pesan Tuhan bagi kita pagi ini, bertobat dan terjadilah perubahan di dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan tinggal di dalam hidup kita dari sekarang sampai selamanya.